Halo Shalom, senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pencapaian hidup, accomplishment. Apa sih arti pencapaian hidup bagi Anda? Apa ukuran pencapaian hidup kita di dunia? Ada orang-orang yang berkata, kalau saya tuh bisa sampai di titik itu, saya sudah puas. Ada satu titik pencapaian yang kita sebut dengan saya sudah berhasil, saya sudah sukses. Pertanyaan saya, ketika orang-orang itu sampai di titik di mana mereka inginkan, mereka impikan, selanjutnya apa? Apakah mereka merasa puas? Ada orang-orang yang bilang, kalau aku kaya raya, kalau aku bisa beli apa saja, aku sukses. Setelah mereka kaya raya dan mereka bisa memiliki segalanya, apakah mereka puas? Hari-hari ini banyak orang berlomba-lomba menjadi kaya, mereka pamer mobil mewah, dan kita tahu apa yang terjadi hari ini. Mereka jadi buronan karena mereka menipu banyak orang. Dan saya ingin mengupas firman Tuhan ketika Yesus menggambarkan kekayaan bukanlah ukuran kesuksesan. Kekayaan itu cuma menjadi ukuran kesuksesan manusia, tapi tidak di mata Tuhan. Lukas 12 dengan judul perikop orang kaya yang bodoh, ayat 15 berkata gini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita lihat di perikop ini, Yesus sedang memberi gambaran tentang manusia yang memperkaya dirinya sendiri. Kenapa dia dikatakan orang kaya yang bodoh? Karena dia mengumpulkan harta hanya untuk dirinya sendiri. Seperti kebanyakan orang, kekayaan menjadi sebuah ukuran keberhasilan hidup. Tapi tahukah Anda bahwa kekayaan bukan ukuran kesuksesan manusia di mata Tuhan? Yesus berkata di ayat 15 tadi, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Karena sekalipun harta kita berlimpah, hidup kita tidak tergantung dari harta kita. Saya percaya bahwa COVID-19 telah membuktikan bahwa harta tidak bisa menyelamatkan. Banyak orang yang hari ini sudah tidak ada dan mereka meninggalkan harta mereka dan semuanya menjadi sia-sia. Boleh nggak sih kaya? Sangat boleh. Saya percaya bahwa kekayaan itu adalah karunia Allah. Saya pernah bagikan dalam khotbah yang lain. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan kembali. Jangan sampai kita menjadi serakah, tamak, tapi belajarlah berkata cukup. Jangan sampai kita tinggi hati. Jangan mengandalkan kekayaan, dan jangan pelit. Kita percaya bahwa ada kehidupan kekal yang menanti kita di sorga, dan kalau kita hanya mengumpulkan harta di bumi, kita tidak sedang menabung apa-apa buat kehidupan kekal di sorga. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dalam beberapa ayat di firman Tuhan, Yesus mengajar kita untuk mengarahkan fokus kita bukan hanya kepada kehidupan duniawi yang sementara, tetapi kepada kekekalan. Bahwa ada kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Bapa. Tujuan Tuhan bagi kita bukan hanya memperkaya diri kita di dunia yang sementara, tapi Tuhan ingin kita punya tujuan kekal. Dia mau kita di-drive oleh eternity.
Lukas 12 ayat 33 berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Dari ayat ini kita mengerti bahwa tujuan Tuhan dalam hidup kita bukanlah menjadi kaya raya di bumi. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi kaya di dunia. Karena tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah kekekalan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Apa yang menjadi ukuran pencapaian hidup bagi Yesus berbeda dengan ukuran dunia. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, mungkin Anda masih ingat di Matius 4 ayat yang ke-8, iblis menawarkan semua yang diinginkan manusia di dunia. Ayat ke-8 bilang begini, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan tunduk kepada setan demi kekayaan. Jangan meninggalkan iman demi kekayaan, kedudukan, dan ketenaran. Banyak orang yang mencari kekayaan dari kuasa kegelapan. Waktu saya masih kecil, orang tua saya mengajak saya ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan. Banyak orang-orang yang untuk menjadi kaya, mereka siap memberikan jiwa mereka kepada dunia kegelapan. Anak-anak menjadi tumbal. Ada keluarga besar yang karena mereka mencari kekayaan dari dunia gelap, anak-anaknya tidak bisa bicara semua. Bahkan berapa keluarga, semuanya meninggal karena kecelakaan. Macam-macam tumbal yang diambil oleh setan. Dan saya ingin katakan ini, jangan mencari kekayaan dari kuasa kegelapan. Jangan ingin cepat kaya sehingga engkau menghalalkan segala cara. 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya ketemu dengan seseorang beberapa waktu lalu di bulan Desember. Suami istri ini kaya raya luar biasa. Saya sempat bertanya kepada beliau, apakah sudah cukup? Tidak lama kemudian, saya dengar beliau menjadi buronan karena bisnis yang dimilikinya melakukan penipuan dalam investasi banyak orang. Betapa jahatnya keserakahan membuat manusia menjadi kejam, tega, mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri mereka sendiri. Orang-orang yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai pencobaan. Mereka mencobai diri mereka sendiri dengan keinginan mereka. Dan mereka akhirnya terjerat dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang kata firman, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ingat baik bahwa kekayaan adalah berkat Tuhan. Kekayaan adalah karunia dari Allah. Pengkhotbah 5 ayat 18 berkata, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan ia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ini arti hidup diberkati. Bahwa dalam setiap jerih payah kita, kita beroleh upah yang kita bisa nikmati. Dan kita tidak ingat umur, saking Tuhan itu buat hidup kita bahagia. Ulangan 8:18a bilang gini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengar baik, di dunia ini ada orang yang tidak terlalu kaya, ada orang yang sedang-sedang saja, ada orang yang kaya sekali. Dan kita bilang itu nasib. Nasib baik dan nasib buruk. Tapi saya percaya bahwa
Di titik manapun Anda berada, Tuhan selalu baik bagi Anda. Kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain yang kita lihat punya lebih. Kita lihat orang yang punya uang banyak, yang kaya raya, mereka diberkati, sedangkan kita yang punya sedikit, kita bilang kita tidak diberkati. Siapa bilang? Ketika Anda belum punya banyak uang, Anda ingin punya banyak uang. Tapi tahukah Anda bahwa orang-orang yang punya banyak uang belum tentu lebih bahagia dari Anda? Makanan di masa susah adalah makanan yang paling nikmat. Orang-orang kaya masih suka makan makanan sederhana, membuktikan belum tentu harus punya banyak uang baru bisa kita menikmati hidup. Kalau Anda bisa mensyukuri hidup ini dan beroleh karunia untuk menikmati, Tuhan itu sangat baik sama kita. Kita tidak harus punya uang banyak untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan. Orang-orang yang punya banyak uang belum tentu lebih bahagia dari kita. Syukurilah hidup kita. Jangan serakah, jangan tamak ingin cepat kaya dan menghalalkan segala cara. Ada orang yang sudah kaya pun masih ngandalin kuasa kegelapan untuk menjaga asetnya, untuk melipat gandakan kekayaannya. Dengar baik. Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Jangan pernah mengandalkan setan. Kalau Tuhan yang telah memberkati kita, Tuhan juga yang sanggup membalikkan segalanya. Jangan sampai kita tidak setia sama Tuhan. Jangan sampai kita melepaskan iman dan berkompromi dengan kuasa kegelapan hanya demi kekayaan. Gak usah kedukun-kedukun, gak usah cari orang pintar. Berkat itu karunia Tuhan. Tapi seberapa banyak Anda yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menerima berkat yang lebih besar? Itu jauh lebih penting. Kalau kekayaan bisa membuat hatimu berubah, engkau jadi tinggi hati dan melupakan Tuhan, lebih baik engkau tidak usah kaya. Jadi kalau engkau pengen diberkati Tuhan lebih, jaga hatimu. Tetap rendah hati, tetap takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan dalam hidup. Mari kita belajar dari Yesus. Apa sih arti pencapaian hidup yang sesungguhnya? Yohanes 17 ayat keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini ukuran pencapaian hidup, kesuksesan bagi Yesus di dunia. Bahwa ia telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada Yesus untuk melakukannya. Ukuran pencapaian hidup bagi Yesus bukanlah menjadi kaya raya di bumi. Yesus pernah berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bicara, Yesus itu tidak bangun rumah di bumi, tidak bangun kekayaan di bumi. Yesus tidak cari harta di bumi. Kalau kita pakai ukuran kesuksesan dunia, punya rumah besar, punya harta banyak, aset di mana-mana, itu kaya. Tapi itu sama sekali bukan yang jadi pegangan Yesus. Bahkan ketika Yesus dihendak dipaksa jadi raja, Yesus menghindar. Yesus tidak punya rumah besar di bumi. Tapi ukuran kesuksesan bagi Yesus dalam hidupnya, sebuah pencapaian adalah dia mempermuliakan Bapa di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan kepada Yesus. Hari ini, apa yang Tuhan percayakan di tanganmu? Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang dipercayakan sama Tuhan menjadi gembala kecil, ketua kelompok sel, mentor di Impact Family ICI. Mungkin Tuhan menaruh kita di tempat di mana kita harus memimpin sekelompok tim tari, tim musik, tim penyembah. Mungkin kita menjadi pendoa syafaat, mungkin kita counselor, mungkin kita di tempat kerja, bagian HRD, mungkin kita dipercayakan pemimpin kita untuk menjadi kasir, untuk mengawasi produksi, dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini? Mari permuliakan Tuhan dengan apapun yang Tuhan taruh di tanganmu. Karena Yesus mempermuliakan Bapa dengan menyelesaikan apa yang Bapa percayakan dalam hidupnya. Efesus 2 ayat 10 bilang gini, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap kita harus mengerti bahwa kita punya tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan menitipkan sebuah pekerjaan baik di dalam hidup kita yang Dia persiapkan sebelumnya, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu? Temukan itu dan setialah lakukan itu. Saya bersyukur saya menemukan tujuan Tuhan dalam hidup saya, yaitu mengeluarkan orang dari kemiskinan. Dan saya bersyukur saya masih hidup di dalamnya setelah 16 tahun Tuhan panggil saya di Indonesia. Mari setialah dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini. Mari permuliakan Bapa, karena itu merupakan pencapaian kita yang sesungguhnya. Karena suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Baik harta, jiwa-jiwa, pelayanan. Jangan punya mental UUD, ujung-ujungnya duit. Selalu cari kepentingan, selalu cari keuntungan untuk diri sendiri. Jangan sampai di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita selalu punya kepentingan. Saya katakan di khotbah yang lalu, kalau untuk segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus dibayar, lalu apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Karena kalau kita lakukan itu lalu kita dibayar, upah kita selesai. Tapi kalau kita bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan dan kita tidak dapat bayaran dari manusia, kita tidak terima upah di dunia, kita sedang menunggu upah dari Tuhan di kekekalan. Dengar baik, ini yang harusnya jadi kerinduan kita. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ketika Yesus sedang memberikan perumpamaan ini, saya tersentak dan saya tahu, yes, inilah ukuran pencapaian kita harusnya. Saya rindu suatu hari nanti saya dengar Tuhan ngomong gitu sama saya. Well done, my faithful servant. You have done it well. Saya rindu dengar kata-kata ini. Baik sekali perbuatanmu, Heni, hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Semuanya sementara, nggak ada yang kita bisa bawa mati. Tapi apa yang jadi bagian kita di kekekalan, itu yang lebih utama. Pencapaian hidup kita harusnya bukan hanya apa yang bisa kita peroleh selama kita hidup di dunia ini, tapi apa yang Tuhan sediakan bagi kita di kekekalan suatu hari nanti. Apa yang Tuhan letakkan di bawah kuasa-Mu hari ini. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saya akhiri. Pencapaian hidup kita adalah ini. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saya dalam hidup saya tuh selalu tanya sama Tuhan, masa hidup cuma begini aja? Orang lahir, hidup lalu mati. Siklus manusia begitu terus, generasi ke generasi. Saya bilang, Tuhan, masa hidup cuma begini aja? I believe there is more. Pasti ada yang lebih dari ini. There is hope for eternity. Bayangkan kalau kita nggak punya harapan akan kekekalan. Manusia akan hidup sembarangan. Kalau mereka nggak punya harapan akan kekekalan,
Mereka nggak tahu untuk apa mereka lakukan semua ini. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan selalu arahkan pandangan saya kepada pengharapan di kekekalan. Driven by eternity. Saya nggak cari kekayaan di bumi. Saya rindu satu hari nanti ketemu Tuhan. Dan Tuhan bilang sama saya, well done Henny. Welcome to my kingdom. Saya percaya dalam firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 28 berkata gini, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ayat 9, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saya percaya ada upah di kekekalan menanti kita. Jangan henti-henti menabur. Jangan berhenti untuk terus berbuat baik, menebar kasih kemanapun kita pergi. Nyatakan Tuhan. Jadi terang. Jadi kasihnya Tuhan buat banyak orang. Saya percaya di kekekalan kita punya pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Yesus memerintah sebagai Raja. Saya akhiri, ada kepercayaan yang lebih besar menanti kita di kekekalan, yaitu memerintah bersama Dia. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai Raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saya punya pengharapan akan kekekalan. Oleh karena itu saya bertahan. Saya ingin memberikan kekuatan buat Anda semua juga. Biar kiranya kasih karunia Tuhan memampukan Anda untuk terus mempertahankan iman sampai akhir. Apapun tantangannya, apapun tekanannya, apapun pergumulan hidupmu, di posisi apapun kau berada hari ini, mari terus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari terus kasihi Tuhan dengan hidupmu. Mari cari Dia sungguh-sungguh. Jangan lelah untuk terus berbuat baik kepada semua orang. Saya percaya upah di kekekalan menanti kita semua. Terus bertumbuh dalam Tuhan, tetap setia ikut Dia. Tuhan berkati.